Apa-apa, Bu? Baik, kita mulai pada materi korelasi. Jadi yang dikatakan dengan korelasi itu adalah suatu cara untuk menggambarkan hubungan atau relasi linear antara dua variabel. Ya, jadi ini cuma mau menggambarkan dua variabel itu dia saling berhubungan atau tidak. Tapi di sini korelasi itu tidak dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan sebab akibat. Jadi yang dikatakan sebab akibat itu contohnya nanti misalkan gini ya, kita punya ada dua variabel gitu, kemudian sebut aja ini mau dilihat ada kumpulan data tentang jumlah burung merpati dan ada juga sekumpulan data tentang jumlah bayi pada suatu kota tertentu. Nah, kemudian di sini dari dua kumpulan data tersebut itu kita lakukan analisis korelasi. Kalau ternyata didapatkan hasilnya, korelasinya ini kita nyatakan sebagai korelasi yang kuat, maka kita hanya bisa ngomong bahwa memang sekumpulan data itu mempunyai hubungan yang kuat, tapi kita tidak bisa ngomong bahwa kalau jumlah bayi ini misalkan kita mau mengurangi ya, jadi kalau sebab akibat itu kan ada hubungannya gitu. Jadi kalau Anda ingin mengurangi jumlah kelahiran bayi, maka kita tidak bisa dengan cara mengurangi jumlah burung merpati yang ada, walaupun nanti misalkan hasil dari kumpulan data itu adalah berkorelasi yang kuat. Jadi kita cuma bisa melihat aja hubungannya bagaimana, tapi bukan merupakan hubungan sebab akibat. Itu yang dikatakan dengan korelasi. Nah, cara menunjukkan korelasi antara dua variabel itu bisa dengan scatter plot. Jadi kita plot gitu data yang kita punya, kemudian Anda lihat. Tapi kalau scatter plot itu kan berarti memang rada kasar gitu ya. Artinya kita nggak bisa melihat secara tepat hubungannya itu berapa gitu antara dua data yang ada, karena kita hanya melihat kecenderungan datanya saja. Terus cara yang kedua dengan melihat koefisien korelasi. Nah, kalau dengan koefisien korelasi kita bisa melihatnya karena yang akan kita temukan itu berupa suatu bilangan. Ini kalau scatter plot itu. Jadi dari data yang ada, kemudian Anda gambarkan dalam bidang. Ya, satu bagian ini sebagai salah satu sumbunya sebagai salah satu bagian dari variabel. Terus sumbu yang lainnya ini adalah variabel yang lainnya. Kita plot. Ngeplot itu kan berarti pakai pasangan berurut. Jadi di plot ini contohnya, ini kalau nggak salah ini 3,1,3, 3,3, 5,4 dan seterusnya. Ini kalau scatter plot. Nah, kalau di sini kita cuma bisa ngomong bahwa kalau saya plot ternyata hasilnya kecenderungannya seperti ini, maka kita bisa sebut bahwa arah hubungannya positif. Artinya apa? Kalau nilai X-nya naik, maka nilai Y-nya juga naik. Ya, kalau Anda lihat ternyata hubungannya positif. Semakin besar nilai X, maka mengakibatkan nilai Y-nya juga semakin besar. Nah, juga nanti kita dapatkan hasilnya seperti ini. Kalau yang kayak gini hubungan yang negatif. Karena apa? Semakin besar nilai X, nilai Y-nya semakin turun. Nah, jadi kita hanya bisa melihatnya adalah secara garis besar gitu. Nah, kalau kayak gini, ini kita nggak bisa ngomong dia punya hubungan apa karena acak ya. Jadi hubungan linearnya tidak terdeteksi kalau kita melihatnya dari gambar, dari titik-titik yang kita gambarkan. Kalau dengan menggunakan koefisien korelasi, biasa dinyatakan dengan R, hasil dari koefisien korelasi ini nanti akan berkisar antara nilai negatif 1 sampai dengan positif 1. Nah, kalau hubungannya erat, hubungannya kuat, maka
nilai koefisien korelasi nanti akan mendekati 1 atau mendekati negatif 1. Jadi min 1 sama plus 1 ini menyatakan hubungan yang sama-sama kuat. Sedangkan kalau koefisien korelasinya itu mendekati 0, maka kita bisa katakan bahwa kedua variabel itu hampir tidak mempunyai hubungan. Ya, kondisinya kayak tadi itu ya, ada karu-karuan gitu. Itu kalau nanti dihitung biasanya koefisien korelasinya akan mendekati 0. Tanda positif ataupun negatif ini hanya menunjukkan arah. Jadi bukan berarti kalau tanda negatif ini artinya korelasinya itu akan jadi yang kecil sekali gitu, enggak. Jadi min 1 sama plus 1 itu menyatakan hubungan yang kuat. Kalau plus 1 itu berarti hubungannya linear positif. Sedangkan kalau mendekati negatif 1 itu artinya hubungannya linear negatif. Jadi kayak tadi gitu ya, semakin besar nilai X, nilai Y-nya semakin kecil, itu linear negatif. Kalau yang nilai positif itu berarti semakin besar nilai X, nilai Y-nya juga semakin besar. Itu untuk koefisien korelasi. Nah, ini hasil scatter plot dan nilai R untuk masing-masingnya. Kalau Anda lihat ya, kalau R-nya 0,9 itu kalau kita lihat, ya, kita bisa lihat kecenderungannya dia akan jadi linear positif gini. Tapi saat R-nya negatif, nah ini kondisinya seperti ini. Saat X-nya semakin besar, nilai Y-nya semakin kecil. Ini kalau kita lihat ya, R-nya 0,2, R-nya 0,4. Nah, kondisinya semakin mendekati 0, kondisi data itu semakin acak, semakin tidak karu-karuan. Jadi kalau kita mau melihat hubungan antar dua variabel. Ya, kalau kita lihat dari gambar yang di sana ya, maka semakin R itu mendekati negatif 1 atau positif 1, maka bentuk sebarannya itu semakin membentuk garis lurus. Sedangkan kalau R-nya itu mendekati 0, maka sebaran datanya itu semakin acak. Jadi yang kita dapatkan polanya bukan berupa garis lurus lagi. Itu untuk korelasi. Nah, kalau melalui gambar seperti itu. Tapi kan kalau melalui gambar itu kita, kalau Anda lakukan sendiri, Anda nggak bisa ngomong bahwa ini nanti dia seberapa besar mendekati garis lurus atau apa. Oleh sebab itu, ini hanya sebenarnya untuk awalan saja ya. Kalau kita mau lihat, kalau ada software gitu, tinggal diplot aja untuk awalannya, kurang lebih seperti ini. Tapi untuk nilai pastinya, Anda bisa lihat dari koefisien determinasi ini, lain dari koefisien korelasi. Jadi nanti kalau koefisien korelasi itu sudah Anda dapatkan nilainya, maka kita bisa ngomong antara dua variabel tersebut. Ini kalau bicaranya ini adalah variabel dependen dan juga variabel independen, ya. Kita bisa katakan dari koefisien determinasi itu adalah nilai korelasi yang dikuadratkan. Nah, nilai koefisien korelasi yang dikuadratkan atau koefisien determinasi ini menjelaskan berapa proporsi dari varian satu variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variasi dari variabel yang independen. Jadi nanti Anda bisa melihat kalau kita punya itu sudah kita ketahui dia saling berhubungan ya, maksudnya ada satu variabel bebas, satunya variabel terikat. Nanti kita bisa ngomong dari koefisien determinasi ini bahwa variabel terikatnya ini dapat dijelaskan sekian persen oleh variabel bebas tersebut. Nah, ini yang dikatakan dengan koefisien determinasi. Contoh X itu menyatakan lama belajar, Y-nya menyatakan prestasi di kelas. Nah, kalau didapatkan bahwa koefisien determinasinya itu hasilnya adalah 69,4%, maka kita bisa katakan bahwa varian dari prestasi di kelas itu dijelaskan oleh lama belajar sebesar 69,4%. Sisanya itu dia akan dipengaruhi oleh variabel yang lain. Jadi kalau bicara koefisien determinasi itu seperti itu.
Jadi variabel bebas ini, variabel terikat itu dipengaruhi oleh variabel bebas sebesar koefisien determinasinya, sedangkan yang lainnya itu akan dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lainnya. Sebentar ya. Mohon maaf. Ya, Bu. Ya, jadi ini yang dikatakan dengan koefisien determinasi. Ada pertanyaan dulu mungkin dari definisi-definisinya. Jadi kalau Anda ditanya gitu, apa sih interpretasi dari korelasi itu, maksudnya apa hasilnya? Anda lihat dari koefisien determinasinya. Jadi kuadratkan korelasinya. Jadi kondisinya dikuadratkan, dari kuadratnya itu nanti kita bisa ngomong bahwa satu variabel itu dipengaruhi sekian persen oleh variabel bebas. Nah, faktor yang lainnya itu ya sisanya itu dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya. Itu yang dikatakan koefisien determinasi. Nah, untuk melihat korelasi tadi kan selain dari scatter plot itu, Anda lihat dari koefisien korelasi atau biasanya orang ngomong korelasi Pearson. Jadi korelasi Pearson ini dinyatakan dengan R, itu adalah sebuah bilangan yang hasilnya nanti pasti terletak di antara min 1 sampai dengan 1. Ya. Terus kalau kita mau melihat hubungan dari dua variabel itu, di mana data yang kita punya itu mempunyai skalanya interval atau rasio. Nah, koefisien korelasi itu Anda hitung dari rumusan ini atau rumusan yang di sini, terserah ya, mau pilih yang mana. Jadi bisa aja, karena ada dua variabel ya, sigma dari xi min x bar dikalikan yi min y bar. Jadi cari xi min x bar, cari yi min y bar, kemudian Anda kali-kalikan. Hasilnya ditambah-tambahkan, jadi sigmanya terakhir nanti, ini dulu yang dilakukan, dibagi dengan akar ini semua, sigma xi min x bar kuadrat dikalikan sigma yi min y bar dikuadratkan. Atau mau pakai rumusan yang di sini. Jadi kalau ini sigma xi yi dikurangi dengan sigma xi kali sigma yi dibagi dengan n, dibagi akar, ini semua akar ya, sigma xi kuadrat min akar xi dikuadratkan dibagi n dikalikan dengan sigma yi kuadrat dikurangi dengan sigma yi dikuadratkan dibagi dengan n. Terserah Anda mau pakai yang mana. Pilih salah satu dari dua ini. Nah, ini adalah untuk menghitung secara pasti ya nilai yang akan kita dapatkan. Jadi nanti di sini hasil yang Anda peroleh berupa nilai numerik antara min 1 sampai dengan 1. Nah, untuk memastikan bahwa nilai R yang diperoleh dari rumus tersebut benar-benar dapat menunjukkan hubungan linier antar dua variabel, maka Anda bisa melakukan pengujian nilai korelasi. Ya, nanti nilai pengujian nilai korelasi itu bisa melakukan dengan menggunakan tabel T atau tabel korelasi Pearson. Kita pakai yang tabel T aja, karena kemarin-kemarin kita sudah pakai dengan tabel T. Jadi kalau dengan tabel T, pakai hipotesis ya, H0-nya itu, rho itu untuk penotasian dari korelasi populasi. Jadi rho-nya sama dengan 0, artinya tidak ada korelasi antara, ini misalkan ya ini ya, ada IQ sama prestasi belajar gitu. Ini mau dilihat, tidak ada korelasi antara dua variabel. Sedangkan H1-nya, rho-nya tidak sama dengan 0. Ini artinya ada korelasi antara dua variabel tersebut. Nah, kalau ini sudah dapat, sudah Anda buat hipotesisnya, langkah selanjutnya seperti yang kemarin-kemarin, Anda lakukan statistik uji, mencari T hitung. T hitung didapatkan dari R kali akar N-2 dibagi dengan 1 min R kuadrat. N-nya jumlah data, R-nya adalah koefisien korelasi. Derajat kebebasannya itu adalah N-2. Jadi nanti cek di mana ini?
di tabel ya dengan derajat kebebasannya seperti ini. Nah, dari sini kita akan lihat nanti. Kalau nilai T-nya itu lebih kecil daripada T alfa per 2 ya ini ya, bukan T alfa. Karena kan kita punya kan dua sisi pengujian dua arah ini. Karena kan tandanya lebih sama dengan, tidak sama dengan. Di H1-nya tidak sama dengan. Maka bila nilai mutlak T itu lebih kecil daripada T alfa per 2 derajat kebebasannya, maka kita katakan gagal tolak H0. Ya. Terus kalau nilai mutlaknya lebih besar daripada, atau gini ngomongnya, T hitung itu lebih besar sama dengan T tabel, nilai mutlak T hitung, maka kita katakan tolak H0. Kalau tolak H0 berarti artinya ada korelasi. Itu kalau kita mau melihat hubungan antar dua variabel. Sebagai contoh ini, pada suatu jurusan tertentu ini ada dua mata kuliah, yaitu sebut aja statistika 1 dan statistika 2, di mana statistika 1 ini merupakan prasyarat dari statistika 2. Nah, dari sini ingin dilihat apakah ada hubungan antara nilai statistika 1 dengan nilai statistika 2 ini. Nah, untuk itu diambil data sebanyak berapa ini? 1, 2, 3, 4, 6, 24 data, 24 responden, 24 data dari anak yang sudah mengambil statistika 1 dan statistika 2. Kemudian dari situ nilai-nilai ini kita tabelkan. Jadi X-nya itu menyatakan nilai ujian di statistika 1, Y-nya menyatakan nilai ujian di statistika 2. Nah, dari data yang kita punya, yang pertama Anda disuruh membuat scatter plot-nya dari X dan Y-nya. Jadi kalau bikin scatter plot itu ya tinggal Anda buat ini aja, ini ada 43, Y-nya 32, berarti diplot saat X-nya 43 naik 32 poin ke atas, terus 29, 20 dan seterusnya. Ya, terus yang kedua dengan ini berarti Anda hitung nilai R itu berarti pakai ini ya koefisien korelasi hitungannya. Kemudian interpretasikan. Kalau interpretasikan ini berarti Anda harus melihat dari nilai koefisien determinasinya. Jadi dari R kuadratnya kita lihatnya nanti bagaimana. Terus dengan alfa 5%, ini mau dilihat apakah ada korelasi antara X dan Y. Ada hubungan nggak antara X dan Y? Kalau ini tadi kan kita cuma menghitung R. Ya kalau R-nya besar gitu ya, 0,9 gitu ya, kita bisa ngomong bahwa memang pasti akan ada korelasi karena mendekati 1. Tapi kalau misalkan R itu 0,5, 0,6, 0,4, ya itu kan masih di tengah-tengah yang kita nggak tahu apakah itu ada korelasi atau enggak. Lebih amannya Anda lakukan pengujian. Ya. Kita lihat sama-sama dulu. Bikin scatter plot. Nah ini scatter plotnya. Jadi ini ada saat nilai X, ini X ya. Lupa saya kasih tanda X yang ke atas itu ada lagi. Saat X-nya 30 didapatkan, dia Y-nya adalah 20. Saat X-nya lah, nggak kelihatan ini. Ya, kurang lebihnya lah. Ini mungkin ini 40 didapatkan dia 35, demikian seterusnya. Ini bentuk scatter plotnya. Kalau dilihat sekilas, ya kalau dilihat sekilas, itu memang dia bentuknya kecenderungannya hubungannya linier. Kita kan cuma melihat secara kasarnya aja ya. Kalau mau pastinya, Anda hitung koefisien korelasinya. Jadi tadi koefisien korelasi kan ini, saya ambil yang rumusan yang pertama. Sigma dari XI min X bar dikalikan YI min Y bar dibagi dengan akar sigma XI min X bar kuadrat kali sigma YI min Y bar dikuadratkan. Jadi ini datanya. Ini data X, ini data Y, kemudian saya hitung XI min X bar. XI min X bar, X barnya ini saya hitung dulu. X barnya ketemu 38,5. Jadi angka-angka yang ada di sini
Anda tambah-tambahkan, dibagi dengan 24, banyaknya data. Terus Y bar juga kita hitung dari angka-angka yang ada di Y ini, kemudian kita bagi, dijumlahkan ya, angkanya dibagi dengan 24. Ketemu X barnya adalah 38,5 dan Y barnya adalah 34. Kemudian kita hitung X min X bar untuk masing-masing titik, dan X min X bar kuadrat. Kuadrat ini menyatakan ini, X min X bar dikuadratkan. Ini dikuadratkan. Ini jumlahan ya, yang 42, sekian itu jumlahan dari ini semua. Maaf, 42, Oke. Terus kemudian selanjutnya adalah yang Y ya, yang Y demikian juga Y min Y bar. Kemudian hasilnya ini dikuadratkan juga. Kemudian setelah dikuadratkan, terus kita hitung ini ya, hasil kuadratnya. Nah, yang bagian di sini, X min X bar dikalikan Y min Y bar, itu berarti saya punya bagian yang ini, saya tulis sebagai B, saya kalikan dengan pada bagian yang E untuk setiap baris, Anda hitung. Jadi kalau yang ini mungkin nilainya positif, mungkin negatif. Ini dihitung, terus kemudian kita jumlahkan. Nah, hasilnya adalah yang di sini. Kemudian, bentar. Ada yang salah kah ini? Kok kayaknya ada yang salah ya angkanya. Kalau ini kuadrat kemudian dijumlahkan kan rasanya enggak mungkin ya, cuma 71, sekian. Atau 71.000 dah ini mungkin. Nanti coba dihitung lagi ya. Saya juga kok baru lihatnya ini. Ini kalau kita lihat aja kan, kalau sigma X min X bar kuadrat berarti bagian yang di sini Anda tambah-tambahkan kan. Jadi kan 20,25 ditambahkan dengan 90,25 kan ini aja sudah berapa ini? 110,5. Rasanya ini keliru ini angkanya. Nanti dicek lagi ya. Tapi dengan ini keliru, yang ke belakangnya keliru. Anggap aja lah nilai ini benar, tapi ini salah ini ya. Nanti silakan dicek lagi. Anggap aja N-nya ketemunya sekian. Dengan kondisi ini, kalau kita mau disuruh untuk menginterpretasikan, berarti Anda harus cari R kuadrat. R kuadrat berarti 0,8179 dikuadratkan. Ketemunya ini 0,6690. Nah, artinya apa ini? Artinya bahwa varian dari nilai ujian statistik 2 itu 66,9% itu dijelaskan oleh nilai ujian statistika 1. Nah, sisanya yang berapa ini berarti 33,1% itu dipengaruhi oleh hal yang lainnya yang tidak kita bicarakan di sini. Itu artinya kalau ditanya tentang arti koefisien korelasi yang ada. Ya, jadi Anda lihatnya dari R kuadratnya. Terus kemudian kalau dari kondisi ini kita mau lihat apakah ada korelasi antara nilai statistika 2 dengan nilai statistika 1, ya berarti Anda harus uji. Di mana di H0-nya kita katakan bahwa rho-nya sama dengan 0. Terus di H1-nya rho itu tidak sama dengan 0. Kita lakukan perhitungan untuk T hitungnya dulu. T hitungnya tadi kan kita dapatkan rumusannya seperti ini tadi ya. Ada apa tadi? R akar N-2 dibagi dengan 1 min R kuadrat. Kita dapatkan T hitungnya adalah 6,6676. Nah, dari T hitung ini Anda bandingkan dengan T tabel. Nah, T tabel yang kita punya
kita punya alfanya 5% tapi dua sisi. Ya, dari dua arah. Derajat kebebasannya 22. Nanti kalau Anda lihat pada tabel T, kita dapatkan hasilnya adalah 2,07387. Keputusannya apa? Karena T hitung lebih besar daripada T tabel, maka tolak H0. Kalau tolak H0, berarti H0-nya ini ditolak, berarti kita larinya H1. Lari H1 berarti kesimpulannya apa? Ada korelasi antara nilai statistika 2 dengan nilai statistika 1. Kurang lebih seperti itu untuk penyelesaiannya. Mungkin ada pertanyaan dulu sampai di sini. Bagaimana? Ada pertanyaan dulu